Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indasari A dari kelas reguler C NIM 19086 AF, dosen mata pengampu apoteker Nurul Hidayah Base, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kajian literatur saya mengenai penyakit diare. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu diare. Diare didefinisikan sebagai pengeluaran feses yang lunak dan cair. Diare terjadi karena meningkatnya frekuensi buang air besar dan menurunnya konsistensi feses dibandingkan dengan orang normal. Faktor pemicu atau penyebab penyakit diare yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua itu kebiasaan lupa mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, faktor makanan yang tidak higienis. Yang keempat, alergi makanan. Dan yang kelima biasanya itu alergi dari laktosa. Untuk gejala atau ciri-ciri penyakit dari diare, yang pertama, buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, tinja encer, perut terasa mules, kembung dan melilit, pusing, lemas, haus, biasanya dapat disertai dengan demam. Untuk pengobatannya sendiri itu, dia dilakukan dengan 2 jenis pengobatan secara modern, yaitu dengan memberikan cairan rehidrasi oral dari rumah yang benar dan segera mulai melakukannya sebelum dibawa berobat agar dehidrasi dan kekurangan gizi dapat dicegah sebelumnya. Yang kedua itu dengan menggunakan pengobatan secara tradisional, biasanya dengan menggunakan tanaman seperti contoh tanamannya daun salam, daun jambu biji, dan serai. Di model kerja yang kedua itu saya akan membahas mengenai hasil dari observasi lapangan. Hasil dari observasi lapangan yang saya peroleh dari 2 responden yang saya dapatkan. Yang pertama, nama respondennya Ibu Siti Saharia dengan umur 48 tahun, dengan responden yang kedua atas nama Bapak Abdullah dengan umur 50 tahun. Yang dapat saya simpulkan dari beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada beliau, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pengobatan tradisional dapat dilakukan di masyarakat untuk jenis penyakit yang ringan saja, seperti pada diare. Mereka masih menggunakan tanaman-tanaman yang mereka budidayakan sendiri, seperti contoh tanamannya itu daun jambu biji. Cara mengolahnya itu, yang pertama diambil daun jambu biji, kemudian dicuci bersih, lalu diambil 2 gelas air, kemudian dididihkan, terus dimasukkan daun jambu bijinya. Setelah mendidih, yang tadinya airnya 2 gelas menjadi sisa 1 gelas. Itu ramuannya diminum 2 kali sehari. Dan mereka juga masih menyertai doa-doa Islami dan tidak menggunakan dukun atau tabib penyembuh yang ada di sekitarnya. Untuk lembar kerja yang ketiga, yaitu proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit. Di sini, yang pertama itu informasi penyakitnya itu diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya itu diare terjadi akibat makanan, minuman yang terpapar virus atau bakteri ataupun parasit. Tanaman atau ramuan yang digunakan di sini, yang pertama ada daun jambu biji. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara pengobatannya itu disiapkan daun jambu biji, kemudian dicuci hingga bersih. Nah, setelah bersih itu kemudian disiapkan 2 gelas air, kemudian dididihkan bersamaan dengan daun jambu bijinya. Nah, dari tadinya airnya yang 2 gelas itu akan menjadi 1 gelas. Setelah itu didiamkan hingga dingin, kemudian dikonsumsinya itu 2 kali sehari. Untuk ramuan yang kedua, di sini saya ada daun salam. Cara pembuatannya itu sama seperti pada pembuatan daun jambu biji tadi. Daun salamnya itu dicuci bersih, kemudian dididihkan 2 gelas air bersamaan dengan daun salamnya. Kemudian setelah mendidih dituangkan ke dalam gelas, didinginkan, kemudian baru boleh dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk tanaman obat tradisional yang selanjutnya itu batang serai. Yang pertama itu disiapkan batang serai dengan segelas air. Kemudian batang serainya dicuci lalu dipotong-potong hingga kecil. Setelah itu
dimasukkan ke dalam air yang sudah panas tadi, kemudian ditutup, biarkan rendaman dari batang serai tadi itu terendam. Kemudian hasil rendamannya itu kita minum, airnya kita minum 2 kali sehari. Informasi dari resep tradisional yang saya peroleh tadi itu saya peroleh langsung dari responden yang telah mengidap penyakit diare. Biasanya lama penyakitnya itu 1-3 hari dan tidak dikombinasikan dengan obat dokter, dan biasanya itu langsung sembuh. Untuk lembar kerja yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai kajian tanaman. Untuk tanaman yang pertama itu di sini ada daun salam. Kandungan senyawa aktif dari daun salam itu yang pertama ada antioksidan yang terdiri dari tanin, flavonoid, saponin, terpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri yang terkandung dalam daun salam terdiri dari sitrat, lakton, fenol, dan eugenol. Selanjutnya di sini ada daun jambu. Kandungan pada daun jambu itu flavonoid yang dapat menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus tanin yang memiliki efek peristaltik usus, minyak atsiri dan alkaloid yang merupakan inhibitor pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme. Serai mengandung senyawa sineol, citroneol, simbopogonol, geraneol. Untuk bunganya sendiri mengandung senyawa karposide, enzim papain, dektrosa, alkaloid, karpaina. Kesimpulan dari lembar kerja yang keempat yang dapat saya simpulkan adalah pada penyakit diare dapat disembuhkan dengan menggunakan beberapa tanaman seperti tanaman dan jambu biji, daun salam, dan bunga pepaya, dan masing-masing kandungan senyawa aktifnya itu mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lembar kerja yang kelima, yaitu gambaran umum masyarakat. Goa adalah kabupaten di Sulawesi Selatan Indonesia. Kecamatan dan kelurahan di sekitar Kabupaten Goa adalah Tombolo, Pabangian, dan Sero. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Goa memiliki riwayat penyakit diare. Biasanya masyarakat memilih pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional untuk pengobatan diare dibandingkan harus berobat ke klinik atau pusat kesehatan lainnya. Mereka lebih memilih menggunakan tanaman yang mereka budidayakan sendiri. Salah satu tanaman yang sering mereka gunakan adalah tanaman daun jambu biji. Bagian yang sering digunakan masyarakat sekitar adalah daun yang dipercayai dapat menyembuhkan penyakit diare. Demikianlah hasil dari kajian literatur saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.